Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, tentu saja saya dan kita semua mendoakan Loli dan ibunya yang ini kita dan keluarga besarnya. Itu pertama kita doain. Mudah-mudahan hubungannya tambah membaik dan terus membaik. Jadi begini Mas, jadi kekalahan itu sebenarnya kan gugatan itu kan berkaitan dengan gugatan wan prestasi ya. Kalau orang dinyatakan wan prestasi berarti mereka tidak memenuhi kewajibannya, kan begitu. Ini kan sebenarnya aib bagi Yusuf Mansur, Mas. Makanya mungkin karena ini aib bagi Yusuf Mansur, maka Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu diam, Mas. Tidak memberikan apapun, tanggapan apapun terhadap media. Kemudian Yusuf Mansur malah tidak menanggapi urusannya sendiri, tetapi menanggapi urusan orang lain, misalnya Nikita Mirzani. Ini sama dengan pepatah, Mas. Jadi pepatahnya gini, ketika semut itu di seberang lautan, ya kan, itu kelihatan, tetapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Artinya aibnya sendiri itu di pelupuk mata tidak terlihat, tetapi aib orang lain di seberang sana malah kelihatan gitu, Mas. Jadi nyorotin. Menurut saya ini kurang elok lah, menurut saya ya, gitu, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji. Hari ini tanggal 25 September 2024. Saya kembali terhubung dengan Pak Zaini lewat Zoom nih, Pak. Bagaimana kabar Pak Zaini? Sehat, Pak? Betul ya. Ya. Alhamdulillah sehat, Mas Haji. Sehat, Mas Haji. Alhamdulillah, Pak. Baik, Pak. Ini masih berkaitan dengan kemenangan perkara Pak Zaini Mustafa atau Bu Ilis Siti Rohimah melawan Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini, Pak. Ini mulai saat ini media-media besar sudah memberitakan, Pak. Misalkan seperti CNBC Indonesia, saya bacakan, Pak, Yusuf Mansur kalah gugatan mesti ganti rugi investasi batubara 4 miliar. Kemudian Detik News memberi judul dalam artikelnya, kalah gugatan investasi batubara, Yusuf Mansur harus bayar 4 miliar. Kemudian ini dari liputan6.com, Ustadz Yusuf Mansur kalah gugatan investasi batubara wajib bayar 4 miliar. Ini hampir media-media besar ini sudah memberitakan tentang kekalahan Yusuf Mansur itu, Pak. Tetapi yang anehnya di sini pihak IM sendiri terkesan diam tanpa klarifikasi apapun. Ini berbanding terbalik dengan dulu situasi ketika pada saat Yusuf Mansur digugat oleh ibu-ibu patungan usaha atau tabung tanah di Pengadilan Negeri Tangerang. Saat itu pengadilan memutuskan RO dan Yusuf Mansur berkoar-koar di media soal kemenangan. Nah, ini terkait dengan batubara, ini pihak IM kalah, Pak, melawan Pak Zaini, tapi Yusuf Mansur terkesan diam tanpa klarifikasi apapun, Pak. Apa yang Pak Zaini baca nih, Pak? Ya, jadi gini, mungkin karena kan ini putusan pengadilan negeri, Mas Haji, putusan pengadilan negeri, terus kemudian Yusuf Mansur kan di sana gugatan dari Bu Ilis yang saya wakili selaku kuasa hukum itu kan dikabulkan gugatannya sebagian, artinya kamilah yang dimenangkan. Sehingga kalau Yusuf Mansur itu diam, ya mungkin mereka diam itu ya karena mereka tidak menang, begitu, Mas Haji. Kalau mereka menang kan biasanya langsung, Mas Haji, berita-berita di TV, terus kemudian di TV maupun media sosial itu mereka kan heboh itu. Tapi karena ya mungkin mereka diam dulu. Mengenai masalah nanti melakukan upaya atau tidak ya terserah mereka, karena ini hak dari mereka, begitu, Mas Haji. Ya. Cuman perlu saya luruskan, Mas Haji. Jadi Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu dihukum ya, dihukum bukan didenda. Jadi dihukum untuk membayar kerugian material sebesar 4.075.000.000. Jadi kalau 4 miliar salah, Mas Haji. Lebih dari 4 miliar. Jadi 4.075.000.000, Mas Haji, yang benar, Mas Haji, begitu. Ini ada itu satu. Terus kemudian media-media banyak menyebutkan salah satu tergugat adalah PT Adi Partner.
Saya luruskan, yang benar adalah PT Adi Partner, di belakangnya ada perkasanya Mas Haji. Iya, Biar nanti tidak merugikan PT Adi Partner sendiri Mas Haji. Gitu. Iya. Baik, saya juga ada pertanyaan di benak-benak saya dari kemarin nih Pak. Ini terkait dengan mengenai 3 item yang ditolak ini, gugatan Pak Zaini yang ditolak ini. Ada 3 item yang ditolak, yang salah satunya adalah terkait dengan permohonan sita jaminan ini Pak. Ini kan bukankah suatu hal yang penting Pak? Mengingat ini kan dulu berkaca flashback ke belakang pada saat Pak Zaini berjuang mengupayakan hak-hak dari 14 mantan karyawan Paytren ini Pak. Padahal di Snaker atau PHI sudah memutuskan bahwa Paytren ini bersalah gitu Pak. Dan pihak YMIT atau Paytren mengatakan akan mencicil selama 6 kali angsuran. Tetapi kan ini juga tidak dipatuhi Pak. Nah, ini dengan gugatan soal jadi ini bagaimana Pak? Jadi begini, berkaitan dengan sita jaminan itu sebenarnya saya anggap memang sangat penting dan perlu Mas Haji. Makanya di dalam gugatan saya itu sudah menyebutkan memohon yang namanya sita jaminan terhadap aset ya. Salah satunya ada beberapa aset Yusuf Mansur, rumah Yusuf Mansur, kemudian Yusuf Mansur sebagai tergugat 2, rumahnya itu kami ajukan permohonan sita jaminan, terus kemudian kepada tergugat 4 yaitu Dwi Yuda Andi juga kami ajukan, terus kemudian kepada BMT. Namun kenyataannya kan majelis hakim tidak mengabulkan itu Mas. Karena memang kalau itu tidak dikabulkan, bisa saja ketika saya nanti menang sampai akhir, kemudian ada perkaranya inkrah, lalu saya ingin mengajukan eksekusi itu nanti ilusoir karena ternyata sita jaminannya tidak dikabulkan. Namun karena putusannya sampai dengan saat ini itu belum kami terima, mungkin besok Mas tanggal 26 ya. Jadi hari Kamis tanggal 26 itu tadi saya sudah dikabari oleh pengadilan, putusannya sudah jadi Pak kalau mau diambil, karena 2 hari yang lalu saya sudah mengajukan permohonan putusan yang resmi Mas Haji. Nanti saya akan pelajari Mas Haji pertimbangan majelis hakim itu apa sehingga permohonan sita jaminan itu tidak dikabulkan begitu Mas Haji. Namun kalau toh itu nanti sampai dengan tingkat kasasi mungkin misalnya tidak dikabulkan, ketika menang dan itu inkrah saya akan mengajukan ulang Mas Haji begitu. Sebenarnya sudah saya ajukan, baik itu dalam gugatan ya, itu sudah saya minta untuk dilakukan sita jaminan terhadap kekayaan Yusuf Mansur, kemudian Yusuf Mansur selaku tergugat 2, kemudian Dwi Yuda Andi sebagai tergugat 4, kemudian BMT Darussalam sebagai tergugat 1, itu sudah kami ajukan di dalam gugatan. Kemudian secara lisan dalam persidangan juga kami pertegas lagi, kami minta agar dilakukan sita jaminan, terus kemudian juga sudah saya susul juga dengan surat lagi, intinya tetap kami minta sita jaminan, tapi kenyataannya kan dalam putusan itu tidak dikabulkan. Nah, nanti akan saya pelajarin Mas Haji pertimbangan hakim ini bagaimana gitu. Iya. Ya, khawatirnya kan kalau perkara ini ingkrah, kemudian kita tahu kan sikap Yusuf Mansur kan terkesan ya suka menggumbar janji palsu gitu Pak. Kemudian tidak menaati proses hukum gitu Pak. Tetapi kalau misalkan ini ingkrah, kemudian pihak Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini tidak ada etikat baik untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar sesuai nilai gugatan, ini apa langkah-langkah Pak Zaini ke depan gitu Pak? Nah, itulah yang menjadi memang dari awal kerisauan kami ketika sita jaminan ini tidak dikabulkan. Tetapi kan ada mekanisme lain ketika nanti inkrah kan bisa mengajukan. Karena segala sesuatu yang dimiliki oleh orang yang berutang atau mempunyai kewajiban itu, baik harta yang ada maupun harta yang akan ada kan menjadi jaminannya Mas begitu. Tetap masih ada langkah berikutnya. Cuma nanti tentu lebih detailnya akan saya pertimbangan majelis hakim itu apa sih sehingga ini tidak dikabulkan gitu Mas. Oke, baik. Ya, tapi kami juga sudah berterima kasih kepada majelis hakim walaupun hanya sebagian yang dikabulkan.
Baik. Intinya yang menjadi poin pokok bagi Bu Ilis, bagi saya, bagi kemudian jamaah investor JBN itu, terbuktinya Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu melakukan one prestasi. Ini sudah suatu suatu kebahagiaan bagi kami. Yusuf Mansur dan kawan-kawan secara hukum dinyatakan melakukan one prestasi, ini sudah menjadi poin penting bagi kami, begitu Mas. Ya. Karena sebelumnya sebelum gugatan dilayangkan Pak, ini pihak Yusuf Mansur sendiri mengatakan membantah terlibat dengan investasi batubara gitu Pak ya. Dengan adanya putusan ya, ini, betul Mas Adi. Ya, sudah betul. mematahkan omongan Yusuf Mansur sendiri gitu Pak. Ya, jadi itulah yang sebenarnya juga menjadi bagian dari pengujian. Apakah yang diomongkan Yusuf Mansur, yang dikeluarkan Yusuf Mansur itu ketika di TV dan ketika di TV media sosial mereka mengatakan tidak terlibat di dalam investasi batubara. Itu yang kami uji di pengadilan ini berdasarkan alat bukti. Ternyata kan hakim meyakini berdasarkan alat bukti antara bukti satu dan berikutnya saling mengait. Hakim meyakini bahwa Yusuf Mansur dan kawan-kawan telah melakukan one prestasi, begitu Mas. Ya. Baik. Kalau kita berpikir secara logika Pak, ini kan perkaranya sama. Kemudian nantinya akan ada investor-investor yang menyusul akan menggugat gitu Pak. Perkaranya sama dan kemudian kalau memang mereka ini yang nantinya akan menggugat mempunyai alat bukti persis sama seperti yang dimiliki oleh Pak Arief atau Bu Ilis, ini artinya kemudian akan muncul lagi kekalahan berikutnya di pengadilan nanti Pak gitu Pak. Bisa dibilang begitu Pak? Ya, jadi perkara saya itu jadi berkaitan dengan perkara saya, terus kemudian berkaitan dengan perkaranya Bu Ilis ini kan sudah masuk materi pokok perkara dan Yusuf Mansur kan dinyatakan baik dalam perkara saya yang nomor 28 di Jakarta Selatan itu. Terus kemudian perkaranya Bu Ilis di Bogor ini kan Yusuf Mansur dan kawan-kawan tuh sudah dinyatakan terbukti melakukan one prestasi. Ya. Artinya investor-investor yang lain ketika akan menggugat itu lebih mudah lah. Ya. Saya berkeyakinan akan dikabulkan juga, begitu Mas. Sebagai dasar landasannya adalah sudah ada perkara yang sama dan itu dalam pokok perkara dinyatakan terbukti semua, begitu Mas. Iya. Ya. Nah, tinggal nunggu Mas, ini Mas dari Mahkamah Agung kan kasasi saya itu belum turun. Mudah-mudahan kasasi saya juga nanti membatalkan putusan pengadilan tinggi dan apakah mereka nanti menguatkan putusan pengadilan negeri atau mereka mengadili sendiri. Mudah-mudahan nanti mereka menyatakan bahwa pengadilan negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili Mas. Karena kalau materi pokok perkaranya sudah jelas kan, sudah jelas materi pokok perkaranya Yusuf Mansur dan kawan-kawan prestasi gitu. Dan itu pun tidak dianulir oleh pengadilan tinggi Mas, begitu. Betul. Ya. Karena bisa dibilang aneh begitu Pak ya, jikalau putusan pengadilan negeri Kota Bogor ini memutuskan tetap berwenang mengadili yang di mana dalam perkara Pak Zeni Mustafa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ini pihak Yusuf Mansur dan BMT kan mengajukan memori banding dengan alasan bahwa yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama. Artinya ini tidak mungkin ini dua pengadilan, dua institusi ini berbeda pandangan atau berbeda putusan gitu Pak ya? Ya tidak mungkin Mas. Dan saya meyakini bahwa di perkara nomor 28 perkara saya itu yang dianulir oleh pengadilan tinggi itu, saya meyakini 100% bahwa putusan hakim itu keliru. Karena kan yang dipakai sebagai landasan itu adalah perjanjiannya Bu Ilis. Ya. Sementara saya tidak terlibat di sana. Kenapa majelis hakim mengatakan bahwa putusan itu yang menjadi dasar gugatan saya itu tidak benar kalau di Jakarta Selatan, tetapi yang benar di Pengadilan Agama. Ini kan jelas alat buktinya juga tidak terkait dengan saya, begitu Mas. Jadi saya meyakini bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta itu salah Mas.
Nah, Oke. itulah yang menjadi keberatan saya untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung itu, Mas. Mudah-mudahan Mahkamah Agung nanti dengan cermat mereka mempelajari seluruh alat buktinya, kemudian meneliti lagi bukti-bukti yang lain. Mudah-mudahan setidak-tidaknya adalah mereka akan membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi DKI Jakarta dan menguatkan putusan pengadilan negeri begitu. Ya, ya, ya. Ya. Atau atau lebih menyempurnakan lagi, jadi putusan pengadilan negeri dikuatkan kemudian disempurnakan, itu harapan saya, Mas, begitu. Baik, baik. Ya, Ya. ya. Semoga di tingkat kasasi yang diupayakan Pak Jeni kembali dibenarkan oleh Pak Jeni begitu Pak ya. Ini secara Iya, iya, betul, betul, Mas. Baik Pak, ini kembali tentang terkait dengan berita-berita yang sudah tersebar ini Pak, terkait dengan kekalahan YM. Yang anehnya YM sendiri terkesan diam terkait dengan perkara ini, kekalahannya, tetapi ini saya lihat 2 hari yang lalu ini bertepatan dengan kekalahan YM. Justru YM ini malah bersuara di media mengomentari hal-hal yang tidak penting, Pak. Misalkan seperti gosip-gosip terkait dengan perkara Nikita Mirzani gitu, Pak. Pak Jeni melihatnya bagaimana? Apakah ini upaya untuk mengaburkan kasusnya sendiri atau bagaimana gitu, Pak? Jadi begini, Mas, jadi kekalahan itu sebenarnya kan gugatan itu kan berkaitan dengan gugatan wan prestasi ya. Ya. Kalau orang dinyatakan wan prestasi berarti mereka tidak memenuhi kewajibannya, kan begitu. Ini kan sebenarnya aib bagi Yusuf Mansur, Mas. Makanya mungkin karena ini aib bagi Yusuf Mansur, maka Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu diam, Mas. Tidak memberikan apapun, tanggapan apapun terhadap media. Kemudian Yusuf Mansur malah tidak menanggapi urusannya sendiri, tetapi menanggapi urusan orang lain, misalnya Nikita Mirzani. Ini sama dengan pepatah, Mas. Jadi pepatahnya gini, ketika semut itu di seberang lautan, ya kan, itu kelihatan, tetapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Artinya aibnya sendiri itu di pelupuk mata tidak terlihat, tetapi aib orang lain di seberang sana malah kelihatan gitu, Mas. Jadi nyorotin. Menurut saya ini kurang elok lah, menurut saya ya, gitu, Mas. Atau mencari muka juga, mungkin mencari muka seolah-olah biar dianggap seorang yang bijak begitu ya. Jadi mereka mengatakan bahwa oh ini bersabar, masya Allah dan lain sebagainya, tidak mudahlah menjadi single pater untuk mengurusi anak. Ini bisa saja mencari muka, kan begitu, Mas. Namanya orang kan macam-macam, Mas. Gitu. Tetapi yang jelas atau berupaya kalau yang jelas silakan Pak. Kalau yang jelas penilaian saya yang mengatakan tadi sesuai dengan pepatah tadi, Mas. Semut di seberang lautan itu kelihatan, kemudian gajah di pelupuk mata tidak kelihatan itu, Mas. Tapi bagi saya mungkin tetap, Mas, yang namanya proses perkara, kemudian ini bagi saya menang atau kalah, saya tetap akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terhadap teman-teman, yaitu baik teman-teman media maupun apapun lah, baik itu TV, apapun YouTube, apapun macamnya lah. Kalau teman meminta kepada saya berkaitan dengan urusan saya, perkara saya, menang atau kalah, saya tetap akan berkata jujur kepada mereka, begitu, Mas. Ya. Ini juga tidak pantas juga, Pak. Ini ada perkaranya sendiri yang mana merugikan banyak pihak. Ada putusan pengadilan, tetapi dirinya malah berkomentar terkait dengan hal yang tidak penting, mengomentari artis, gitu, seperti komentator artis saja, atau mungkin numpang tenar atau supaya lebih masih populer gitu Pak ya, supaya masih laku gitu Pak ya, di TV gitu Pak. Bisa jadi, Mas, bisa jadi, ya kan? Ya. Bisa jadi.